Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bukhari bab yang ke-53, babul wudu'i minan naum wa man lam yara minan na'sati wan na'satain awil khafqati wudu'an. Hadis Bukhari nomor 212, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisyamin an abihi an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum. Siti Aisyah menyampaikan, Rasulullah bersabda, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila mengantuk, ahadukum siapa salah satu kalian, wa huwa dan hali adapun ahadukum yusalli, yaitu hendak akan salat, falyarqut maka hendaklah tidur dulu sejenak, hatta yadhhaba sehingga hilang, anhu dari ahadukum an-naumu apa ngantuk yang sangat berat. Fa inna ahadakum karena salah satu kalian idza shalla apabila salat, wa huwa dan hali adapun ahadukum na'isun yaitu dalam keadaan betul-betul ngantuk berat, la yadri khawatir tidak mengerti siapa ahadukum la'allahu barangkali salah satu kalian yastaghfiru maksudnya meminta ampun kepada Allah siapa ahadukum ternyata fayasubbah ternyata yang keluar dari lisannya mencaci maki nafsahu kepada dirinya. Begitu sayangnya Allah menyampaikan melalui lisan nabinya agar manusia bisa melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya, tentu menurut kemampuannya. Oleh karena itu dalam keadaan ngantuk yang sangat berat, istirahatkan dulu, tidur dulu sejenak, baru setelah itu usahakan untuk bangun dan salat. Hadis Bukhari nomor 212. Ini pelajaran bahwa salat itu harus khusyuk. Kalau bisa nyambung antara bacaan dan maksud dari bacaan. Wa asyara bidzalika ila hadithi Anas kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna as-salata fayan'asuna hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yaqumuna ila as-salah. Dulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau menunggu Nabi untuk mengimami salat Isya. Nabi nunggu karena lama, sedangkan Nabi ada tamu dan itu sangat penting karena untuk kepentingan menyelamatkan baik fisik, nyawa maupun ekonomi, maka Nabi memberikan peluang untuk memberikan arahan dulu, solusi kepada orang tamu yang minta pendapat, pengajian, lalu tentu ini dalam keadaan tertentu. Maka setelah itu Nabi mengimami sholat sampai agak malam, sehingga sahabat banyak yang tertidur dalam keadaan duduk, kepalanya sampai terangguk-angguk ke bawah begitu. Tsumma yaqumuna ila shalah, setelah itu beliau sholat. Artinya ngantuk itu tidak membatalkan wudhu, yang penting yakin bahwa tidak batal wudhunya, tidak membuang gas dan lain sebagainya. Di dalam syarah hadis Bukhari nomor 212 ini juga diceritakan bagaimana tidurnya Nabi dan bagaimana tentang rumah tangga Nabi yang sangat bahagia, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Siti Aisyah juga menceritakan, laqad ra'aitani wa inni lahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bisan bisaddu bidhufri atau bidhufri.
فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني لأن غسلها فعل وهو لا يدل على وجوب بمجرده والله أعلم. Siti Aisyah menyampaikan bahwa di dalam tidur Nabi, di dalam istirahat Nabi, di dalam rumah tangga Nabi luar biasa. Nabi itu sakinah, mawaddah, warahmah, kata anak sekarang mungkin romantis dan lain sebagainya. Dan terjadi saling menghargai dan saling membantu. Siti Aisyah itu dalam waktu tertentu biasanya Nabi bantu membersihkan, bantu menyuci. Tapi pernah Siti Aisyah menyuci bajunya Nabi dan menggosok bekas spermanya Nabi. Ini yang menceritakan Siti Aisyah, karena ini berbicara juga masalah hukum dan kehidupan rumah tangga Nabi dengan Siti Aisyah yang sangat luar biasa. Artinya Siti Aisyah kadang-kadang membantu apa yang bisa dibantu dari hal-hal yang Nabi kerjakan, demikian juga sebaliknya. Dan ini untuk menjelaskan bahwa sperma itu tidak najis, karena waktu membasuh tidak menunjukkan kewajiban dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa sebenarnya memang tugas nyuci itu bukan tugas istri. Tugas istri itu adalah, mohon maaf, seperti menyusui anak, melahirkan itu. Sedangkan yang lain-lain itu sebenarnya tugas suami. Oleh karena itu, istri itu sifatnya hanya membantu, dan suami, anak pun tidak boleh memberatkan kepada ibunya atau kepada bapaknya, sehingga terjadilah saling bantu. Oleh karena itu, jika dulu sempat ada pengasuhan, masalah menyusui dan lain sebagainya, pembantu kalau dimungkinkan memang perlu diberikan pembantu, sehingga beban di dalam rumah tangga tidak terlalu berat. Dan pada akhirnya tidak mudah kita menyalahkan kepada satu pasangan kita, dalam hal ini istri dan lain sebagainya. Wa ta'ana ba'dhum fil istidlal bi haditsil farqi ala taharatil mani bi anna maniyan nabi sallallahu alaihi wasallam tahirun duna ghairihi kasairi fudalatihi. Wal jawabu ala taqdiri sihhati kaunihi minal khasaisi anna maniyahu kana an jima'in fayukhalitu maniyal mar'ati falau kana maniyuha najasan lam yaktafi fihi bil farqi. Ini Fathul Bari juz 1 halaman 416. Siti Aisyah ingin menyampaikan masalah hukum dalam hal ini, hubungannya dengan tidur dan rumah tangga Nabi yang sangat bahagia. Tentu di dalam berhubungan itu air sperma dan ovumnya Siti Aisyah itu bercampur. Oleh karena itu, andai saja air sperma dan ovum itu najis, pasti diwajibkan untuk membasuh. Padahal itu hanya dikerik, bukan untuk menunjukkan najis. Lagi pula kalau najis berarti kita kan diciptakan dari sperma dan ovum. Najislah manusia selama-lamanya. Padahal Allah menciptakan walaqad karramna bani Adam, sangat bersih dan mulia. Falau kana maniyuha najasan lam yaktafi fihi bil farqi wa bihadza ihtajja asy-syaikh al-muwaffiq wa ghairuhu ala taharati rutubati farjiha. Oleh karena itu, termasuk mohon maaf rutubah itu yang basah dari alat kelamin atau kemaluan seorang perempuan itu tidak najis, termasuk spermanya, ovumnya. Qala wa man qala innal maniyya la yaslam minal madhi fayatanajjasu bihi. Bagaimana orang yang punya pendapat bahwa apabila sperma keluar, dimungkinkan juga keluar juga madinya, sesuatu yang basah sebelum keluarnya sperma. Dijawab, tidak, itu tidak najis. Lam yusib, tidak diterima pendapat seperti itu. Li'anna syahwata, karena syahwat, idza staddat, apabila dahsyat apa syahwat, kharaja maka keluar al-maniyu apa mani. Syahwat itu apabila sampai di puncak, maka sperma atau ovum itu akan keluar. Dan ketika sperma keluar dunal madi, maka madi tidak mungkin keluar. Wal bauli juga demikian, air kencing. Jadi semua tertahan, didahului oleh air sperma atau ovum. Kahalatil ihtilam, seperti dalam keadaan bermimpi. Dengan demikian, sesuatu yang basah dari kemaluan laki-laki atau perempuan
ketika mengawali untuk keluarnya sperma atau ovum itu tidak najis. Sampai sedemikian detailnya hukum yang disampaikan oleh Allah melalui lisan nabinya, melalui lisan istrinya Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini juga masalah hukum, Fathul Bari juz 1 halaman 416 di sebelah kanan di tengah. Wa ka'annahu istambatahu mimma asyarna ilaihi min annal maniyya al hasila fi thawbi la yakhlu ghaliban min mukhalatati ma'il mar'ati wa rutubatiha wa fihi khidmatu zawjat lil azwaj wal hathu 'alal khusyu'. Hadis ini 212 menganjurkan agar kita meniru salatnya Nabi dan para sahabat untuk berusaha untuk khusyuk wa huduril qalbi, hatinya menyatu antara bacaan dan yang ada di dalam benak kita, lil ibadah, tujuannya untuk ibadah, merendahkan diri, wajtina bil makruhat, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah dan menjauhi sesuatu yang makruh, apalagi dalam keadaan fit ta'at, di dalam salat, di dalam segala perbuatan taat, wa jawazid du'a fi sholati, dan boleh berdoa waktu salat min ghairi taqyidim bi syai'in muayyanin, tentu tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Jadi di tengah-tengah salat, makanya ketika salat ada kadang-kadang doa witir dan lain sebagainya. Hadis Bukhari berikutnya 213, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith haddatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Ini pelajaran supaya kita, apalagi kalau kita membangunkan anak apabila dia dalam keadaan ngantuk berat, beri kesempatan sebentar, dispensasi. Jangan langsung diambilin air lalu dicipratin dan lain sebagainya begitu. Jadi perlulah menggabungkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Kita sampaikan syariat agama ini dengan tahapan yang tepat, situasi dan kondisi yang tepat, dan kita jaga kekhusyuan salat kita, dan kita menjaga bagaimana ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan kebahagiaan rumah tangga kita, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sampai keluar ungkapan baiti jannati, rumah tanggaku adalah ibaratkan surgaku waktu di dunia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.